contoh murid menyelisih gurunya. Jadi kalau ibu-ibu menyelisih saya nggak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi dalam perkara-perkara yang itu sifatnya masalah furu, cabang, bukan masalah usul, bukan masalah akidah. Kalau ibu menyelisih saya dalam masalah akidah, saya tidak ridho dengan apa yang saya ajarkan sama ibu selama ini. Misalkan ada yang saya ajar selama ini di sini pergi berdemo, saya tidak setuju. Saya tuntut di akhirat nanti. Tapi kalau demo suami minta uang jajan belanja, tidak apa-apa kalau itu. Ya boleh. Boleh kalau itu. Ya. Tidak masalah. Tapi kalau suaminya pelit ngambil pelan-pelan nggak apa-apa. Pak pinjam HP-nya. Buat apa? Nggak, saya mau searching tapi masuknya ke BNI Mobile. Ya, bukan kemana ke mobil bankingnya. Masuk transfer. Sudah. Lihat sama suami ya, lu rekeningnya kurang. Ya. Nah, jangan pelit. Ya. Hah? Biasa suami simpan uang di mana-mana kan banyak. Ya sekarang ibu lihat video-video tempat simpan uang itu aja. Di bawah kasur ya. Di mana? Di dompet, kadang-kadang dompetnya diselipin ya, kadang-kadang. Atau ibu buat ATM yang mirip nanti tukar. Ya, gitu. Saya ngajarin ya. Tapi nggak boleh diamalkan. Tidak semua yang saya ajarkan itu benar. Tapi kalau saya tidak, Bu, ATM saya sama suami tidak boleh sama, sama istri saya tidak boleh sama. Biar kalau ditukar nggak bisa dia. Baik. Sampai mana tadi? Ya. Jadi tidak ada yang maksum itu yang benar-benar bebas kecuali Nabi SAW. Jangankan itu ya, jangankan itu para ustadz-ustadz sekarang, para sahabat saja bisa salah. Bisa salah para sahabat itu. Cuma secara kolektif mereka itu berada di atas kebenaran. Makanya mereka direkomendasikan oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Ta'ala untuk mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ayat ini sering disalahpahami oleh sebagian orang sebagai dalil tentang bolehnya kita khuruj. Jaulah. Ada yang mantan suaminya jaulah di sini? Ada? Gak tahu jaulah. Apa? Jamaah? Jamaah takjil. Ya, jamaah. Mereka punya kaedah pergi jaulah 3 hari, 7 hari, kemudian 40 hari ke masjid-masjid. Semangat boleh, tapi didasari dengan ilmu. Kesalahan mereka banyak. Saya sebutkan satu kesalahannya saja ya. Mereka itu langsung menyuruh orang berdakwah tanpa ilmu. Baru tobat langsung suruh berdakwah, suruh baca kitab Fadilul A'mal. Fadilul A'mal itu isinya hadis-hadis dhaif. Hadis-hadis dhaif yang paling banyak. Ya. Kita sampaikan penyimpangan seperti ini dengan cara yang baik kepada mereka. Terima, alhamdulillah. Tidak terima ya, wa ma alaina illal balagh. Kita hanya sekedar menyampaikan. Makanya tidak boleh orang berdakwah tanpa ilmu. Apalagi itu komentar di Facebook, di Instagram, komen sudah punya ilmu. Ibu pengen masuk surga? Pengen masuk surga tidak? Pengen. Nabi bersabda, ana zaimun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku jaminkan istana di dalam surga, di tengah-tengahnya surga bagi yang meninggalkan perdebatan meskipun dia itu benar. Posisinya dia benar tapi dia tidak mau debat. Buat apa didebatkan agama ini? Boleh debat tapi dengan satu syarat, ingin menampakkan kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran. Karena banyak orang debat itu hanya sekedar mencari pembenaran, bukan untuk mencari kebenaran. Karena ketika orang-orang jahil itu mulai berdebat, apalagi orang-orang yang kurang ilmu mulai berdebat, bukan nanti kita berdebat bil hikmah, tapi akan saling mempertahankan argumentasi. Dan itu yang sering terjadi di media-media sosial. So berfatwa seperti Syekh bin Baz, seperti Syekh Albani, gini-gini. Tahu-taunya nggak punya ilmu. Hadir kajian sekali sebulan, itu pun kalau tidak sibuk. Hai subhanallah. Yang ketujuh, di antara jalan
atau ciri golongan yang selamat, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dakwah salaf itu namanya banyak ya. Satu, salafi. Yang kedua, ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang ketiga, at-taifah al-mansurah. Yang keempat, al-firqatu an-najiyah. Yang kelima, ahlul hadis. Yang keenam, ahlul athar. Yang ketujuh itu adalah al-ghuraba. Pernah dengar kata ghuraba? Ya, itu nama lain dari dakwah salafiyah. Berpegang teguh dengan hadis. Seorang tidak boleh mencukupkan diri dengan Al-Quran, karena apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sifatnya masih global, sementara yang memperincinya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ibu tahu gerakan sholat itu dari mana? Hadis Utsman. Ibu kalau punya kitab Umdatul Ahkam, lihat dalam bab masalah sholat, di situ disebutkan tentang tata cara berwudu, tata cara sholat. Nah, di situ disebutkan semuanya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, golongan yang selamat adalah mereka-mereka yang tidak fanatik terhadap para mujtahid. Mujtahid itu maksudnya ya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu namanya mujtahid. Karena mereka mengeluarkan waktunya, istilahnya itu mengorbankan waktu untuk benar-benar mengeluarkan hukum-hukum yang akan disampaikan kepada umat. Ibu kalau baca bagaimana perkataan-perkataan murid-murid mereka yang fanatik terhadap masing-masing madhab itu luar biasa sekali. Contoh, di antara perkataan misalkan muridnya Imam Syafi'i, mereka mengatakan bahwasanya akan ada seorang pendusta. Ya, ini setelah jauh dari zaman mereka ya. Maksudnya setelah zaman mereka sudah pergi, para imam yang 4 itu, karena kan mereka hidup di abad ketiga Hijriyah. Di abad ketiga Hijriyah. Yang pertama itu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian yang terakhir Imam Ahmad. Mereka hidup di abad ketiga Hijriyah. Masuk ke abad 4 Hijriyah, mereka itu fanatik madhab. Yang tidak ikut Syafi'i mencela yang lainnya. Oh, yang ikut begini-begini dikatakan dia adalah orang-orang yang tersesat. Begitu pula yang ikut Ahmad mencela yang lainnya. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Ibu harus tanamkan kaidah, yang wajib itu bermanhaj, tapi yang tidak wajib itu bermadhab. Bermadhab tidak wajib. Tapi kalau ibu ingin memegang satu madhab, tidak ada masalah. Tapi ibu tidak boleh memaksakan kehendak ibu kepada orang lain, itu tidak boleh. Kayak contoh misalkan, seperti sebagian para ulama kita, mereka mengatakan diri mereka, saya bermadhab Hambali, bermadhab Imam Ahmad. Tapi bukan berarti tatkala mereka bermadhab Imam Ahmad, mereka itu mencela orang-orang yang bermadhab Syafi'i, bermadhab Abu Hanifah, bermadhab Maliki. Tidak mencela. Namun secara pengambilan fikih, mereka lebih cocok kepada pendapatnya Imam Ahmad. Kayak Indonesia, Asia Tenggara secara umum, madhabnya adalah Syafi'i. Malaysia, Brunei, Singapura, kemudian yang sekitarnya Asia Tenggara. Jadi madhab Syafi'i itu paling banyak itu bergerak di Asia Tenggara sama di wilayah Mesir dan Afrika, agak sedikit kesananya dikit. Mesir kemudian sampingnya dikit. Karena rata-rata Afrika itu secara umum madhabnya Maliki. Ya, Aljazair, Maroko, kemudian Libya, itu rata-rata madhabnya madhab Maliki. Adapun wilayah Timur Tengah, secara umum Timur Tengah itu mereka bermadhab Hambali. Makanya kalau ibu pergi tawaf, biasanya orang madhab Syafi'i pergi tawaf, itu dihilangkan madhab Syafi'inya, dia mengambil madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Karena dalam madhab Syafi'i, bersentuhan dengan lawan jenis dalam kondisi kita berwudu, baik itu istri atau bukan, maka dia batal. Kalau ibu pakai itu waktu tawaf, tidak selesai-selesai. Betul tidak?
Tidak selesai. Masalahnya kita gesekan sama orang. Dan pasti suami ibu megang ibu, kalau enggak nanti kececer. Loh, istriku pernah ada jamaah lupa pegang istrinya. Dia wes rampung tawaf, istrinya masih pelangak-pelongok gini. Kita cari, saat keliling masjid dia jadi Masjidil Haram tuh besar. Akhirnya saya tawaf 2 kali. Tawaf pertama di Ka'bah, tawaf yang kedua keliling masjid. Iya. Nggak enaknya jadi pembimbing tuh gitu. Kalau jamaahnya itu sudah pernah itu ada hilang jamaah tuh 1 hari 1 malam nggak balik ke hotel. Kita hanya bisa berdoa, ya Allah kembalikanlah dia. 1 hari 1 malam. Tua pula. Umur 70 tahun, subhanallah. Subhanallah jamaah. Jadi kalau ibu pakai mazhab Syafi'i, ketika tawaf nggak selesai, Bu. Dan itu pendapat yang paling kuat, mazhab Hambali. Bersentuhan dengan lawan jenis, kalau dia istri kita itu tidak membatalkan. Meskipun bukan istri kita, tapi kalau tidak dibarengi dengan syahwat tidak membatalkan wudu kita. Namun dia berdosa. Mana dalilnya sih? Dalilnya jelas, Nabi ketika sholat, kaki Aisyah menghalangi tempat sujud Nabi, diangkat. Pertanyaan saya, Nabi ketika sholat dalam keadaan wudu atau tidak? Wudu, karena tidak mungkin orang sholat tidak wudu. Kalau memang itu membatalkan sholat, otomatis Nabi itu akan batal sholatnya ketika memegang kakinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Jelas. Ya. Tapi ini tidak bisa dipaksakan kepada pendapat semua orang. Contohnya berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i, tidak bisa ibu. Cuma ibu tidak boleh mencela orang yang berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu pasti enggak. Kalau tidak ikut Syafi'i sesat, tidak ikut Hambali sesat, enggak. Mazhab itu hanya berlaku dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih saja. Tapi dalam masalah akidah sepakat semua ulama mazhab itu berada di atas satu akidah. Mereka mengatakan Allah itu berada di mana? Di atas. Di arsy. Ibu buka kitab Syafi'i, akidah Imam Syafi'i, ibu baca ke rumah saya, ada buku Syafi'i segini tebalnya. Akidah Imam Syafi'i, bagaimana beliau menetapkan akidah. Disebutkan di dalam situ, Allah itu berada di atas langit. Cuma permasalahannya, kebanyakan mereka di antara kaum muslimin di negara kita dalam masalah fikih mengambil madhabnya Syafi'i, tapi kalau dalam masalah akidah mengambil madhabnya Maturidi dan Abu Hasan al-Ash'ari. Padahal secara zaman mereka itu berbeda jauh. Sampai mereka mengatakan Syafi'i itu madhabnya Maturidi, padahal yang hidup duluan siapa? Syafi'i. Bagaimana ceritanya orang hidup duluan bisa mengikuti orang yang belum lahir? Ibu bayangkan yang gimana coba? Gampang aja begini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu lahir pada tahun 1800 sekian Hijriah. Syekh bin Baz itu hidup di zaman, atau Syekh Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di aja. Itu beliau itu ulama abad ke-19. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ulama abad ke-18. Kalau saya katakan begini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab muridnya Syekh Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di, benar atau salah? Benar atau salah? Saya ulangi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir di abad 18. Syekh Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di lahir pada abad 19. Mana duluan berarti? Kalau saya katakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu muridnya Syekh Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di, benar atau salah? Harusnya yang mana muridnya? Yang bawah. Nah, itu yang tidak dimainkan logikanya sama mereka. Imam Syafi'i dikatakan akidahnya itu akidah Maturidi. Padahal Maturidi itu jauh hidup di bawah Imam Syafi'i. Tapi dulu kita diajarin pelangak-pelongo aja gitu ya, gitu kan ya. Gitu kan ya. Benar atau tidak? Apalagi kalau sudah ustadznya jago ceramah gini. Ya, gini. Oh iya, madhabnya madhab ini segala macam. Padahal secara fakta sejarah, secara tahun kelahiran sudah beda. Makanya kita belajar tubuh benar-benar dengan menggunakan fitrah. Kalau kita kurang yakin dengan sesuatu, boleh di cross check di dalam buku aslinya. Ibu punya kitab di rumah? Gak punya? Kalau ibu belum punya kitab di rumah, belum menjadi salafi sejati berarti ibu. Harus punya kitab di rumah. Beli buku bakal akidah, manhaj, fikih, hadis.
Harus beli, harus punya perpustakaan. Cuma nanti sudah ibu beli, jangan tidak dibaca. Nanti ditaruh di ruang tamu sebagai lemari, apa namanya istilahnya itu, sebagai pajangan. Biar ibu-ibu kalau datang ke rumahnya, oh masya Allah ibu banyak ya kitabnya. Iya alhamdulillah, iya dalam hati tapi nggak pernah baca gitu kan. Ya hanya satu kitab yang sering dibaca, buku masak gitu kan ya dibaca. Itu sudah rusak kalau dibolak-balik gitu. Ya. Sudah ada yang sobek, kenapa? Karena kalau tidak jadi adonannya itu bolak-baliknya kasar gitu kan. Ibu. Jadi tidak boleh fanatik. Dan fanatik itu termasuk sifatnya orang-orang jahiliyah. Ibu kalau punya di rumah buku Syarah Masail Jahiliyah, problematika jahiliyah, punyanya Syekh Shalih Fauzan, nanti dilihat. Ada di situ disebutkan. Kalau nggak salah poin yang ketiga. Fanatik buta. Tidak boleh kita fanatik buta di dalam kita beragama. Ibu ikut ijma. Ibu kalau tanya saya, Ustadz, madhabnya apa? Saya madhabnya yang jelas dalilnya. Saya tidak berafiliasi ke Syafi'i, tidak berafiliasi ke Imam Ahmad, tidak kepada Maliki, tidak kepada Imam Abu Hanifah. Tapi saya mengikuti ijma para ulama. Dan di dalam ijma itu ada juga mereka para ulama madhab yang dinukilkan oleh para ulama-ulama sekarang. Bisa dipahami, Bu? Ngakunya Syafi'i ibu ini, tapi giliran safar ambilnya Ibnu Taimiyah. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi yang sudah agak kayaknya itu kayak menguntungkan pribadi, ngambilnya Syafi'i lagi. Ustadz, saya ke Pasuruan kan bukan safar, belum 80 kilo. Tapi giliran ke Pacet, oh saya safar Ustadz, subhanallah. Begitu cepat perubahan itu terjadi dalam diri ibu-ibu ya. Akhirnya ibu ini kayak bunglon lama-lama. Masuk kandang kambing, ngembek. Masuk kandang kerbau, mo. Nggak punya prinsip. Beragama itu harus ada prinsip. Ibu kalau sudah pilih, ya pilih itu. Konsisten. Jangan A, sorenya A, nanti paginya B. Ini namanya dalam ilmu akidah disebut dengan mutalawwin. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ketika beliau sedang menyampaikan nasihat di Masjid Nabawi pada waktu itu, saya masih ingat nasihat beliau, ya la khaira fil mutalawwin, tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang mutalawwin. Apa mutalawwin itu? Mudzabdzab, tidak punya prinsip beragama, ikut arus, ambil baiknya, buang buruknya, mengambil yang paling enak menurut dia berdasarkan madhab, itu tidak boleh. Ini namanya termasuk orang-orang zindik, orang-orang fasik dalam beragama. Apa bedanya kita sama orang-orang di luar sana? Saya akan meninggalkan yang namanya musik kalau memang tidak ada ulama yang mengatakan musik itu halal. Ada ulama yang mengatakan musik itu halal. Contohnya Ibnu Hazm Al-Andalusi. Beliau secara terang-terangan mengatakan musik itu halal, menyelisih ijma. Bahkan mendoifkan hadis-hadis yang dibawakan Imam Bukhari. Apakah kita mengikuti beliau? Tidak. Secara kapasitas beliau bukan ulama hadis. Yang berhak berbicara hadis tentu Imam Bukhari. Nah, ini dia. Akhirnya mutalawwin, mudzabdzab. Nah, itu pentingnya belajar manhaj tuh. Ya, saya ajarin ibu nih supaya punya prinsip dalam beragama. Termasuk bagaimana nanti ibu mensikapi apakah saya boleh hadir di kajiannya orang ini atau tidak. Save the date, ya. Apa itu? Tanggalnya sekian. Pembicara doktor titik-titik MPD, di bawahnya artis ustazah gini. Ini ustazah artis sih gitu. Yang disampaikan wala ilmu sama sekali. Ibu kira kita tidak menonton tentang mereka? Kita nonton. Tujuannya kita nonton apa? Ya kalau ibu jangan nonton, nanti terkena syubhat. Kalau kita nonton untuk menjelaskan penyimpangannya. Orang ini nggak cocok diambil ilmu, orang ini nggak cocok diambil ilmunya. Bukan kita iri sama mereka, bukan karena mereka punya pengikut yang banyak. Tidak perlu iri karena nggak ada pengikut. Nabi itu ada yang tidak punya pengikut. Nggak perlu iri sama orang. Dan dakwah salafiyah itu tidak akan banyak yang mengikutinya. Sedikit yang mengikuti. Ibu harus bersyukur menjadi orang yang sedikit itu. Kata Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hamba yang bersyukur. Berarti banyak hamba yang kufur. Sedikit hamba yang mengikuti kebenaran, tapi banyak yang menyimpang. Ibu harus bersyukur menjadi bagian yang sedikit itu. Menjadi bagian yang asing di tengah-tengah kaum muslimin.
Itulah pentingnya belajar manhaj. Biar nggak ambil baiknya, buang buruknya. KB semua dibilang ustadz sunnah. Barometernya apa? Kalau ceramah innalhamdalillah. Orang Khawarij pakai Quran. Mau bunuh orang pakai Quran, Bu. Ini saya ajarkan kepada ibu tentang masalah ini. Paham, Ibu? Paham nggih? Ya. Yang ke-9. Ya, jangan terlalu fokus. Kasihan gak ada airnya ya. Ada airnya, Bu. Saya musafir loh ini. Saya dari Lombok kan ke sini musafir, Bu. Yang ke-9. Di antara ciri golongan yang selamat itu senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Mencegah kemungkaran itu dengan cara yang benar, yang ma'ruf, bukan mencegah kemungkaran dengan cara yang mungkar. Contoh, saya kasih contoh gampang. Pemerintah kita dolim, tapi jangan dengan cara yang mungkar. Mana mungkarnya? Demo. Itu namanya melerai kemungkaran dengan kemungkaran. Ustadz, saya tidak setuju dengan namanya negara demokrasi, tapi ikut demo. Ya apa bedanya? Membenarkan itu tidak harus dengan lisan, tapi bisa dengan perbuatan. Pergi berdemo segala macam. Tapi kan negara yang membolehkan. Kan itu bagian daripada konstitusi. Berarti ibu dukung dengan konstitusi yang tidak datangnya dari syariat. Kok ya aneh gitu loh. Apalagi yang pergi berdemo itu para wanita, para orang-orang yang bercadar, subhanallah, bawa tulisan di mana-mana sambil teriak, turunkan ini segala macam. Ya Allah. Ya. Lihat Imam Ahmad di penjara, di apa segala macam. Muridnya datang kepada beliau. Gimana, kita keluar nggak untuk berdemo? Kata Imam Ahmad, jangan untuk berdemo. Karena kalau kalian sudah melakukan demonstrasi, menurunkan, mengkudeta pemimpin, yang ada negara itu tidak akan pernah aman. Tidak akan pernah aman. Terlalu banyak contoh-contoh yang datang kepada kehidupan kita. Mesir, Libya, Suriah, Palestina, Irak sampai sekarang. Ya. Kami katakan, Saddam Hussein yang dituduh oleh mereka-mereka yang ingin mengambil Irak itu, orangnya buruk, memang buruk. Tapi tetap kewajiban kita taat kepada beliau waktu kalau memang kita jadi orang Irak. Tapi coba lihat ketika mereka rakyatnya tidak taat sama Saddam Hussein, yang terjadi apa? Mana Irak sekarang? Lulu lantah. Mesir dipimpin sama Husni Mubarak. 30 tahun lebih berkuasa, kudeta, melakukan wajar kalau otoriter. Dia seorang mantan tentara, dia punya gaya pemimpin yang terserah dia. Kita harus sabar. Tapi coba lihat ketika mereka mulai mengeluarkan seruan-seruan untuk melakukan pemberontakan dengan menamakan jihad. Kita berjihad melawan penguasa yang zalim. Muncul di situ Ikhwanul Muslimin, kemudian Jama'atut Tahdzir, jamaah ini segala macam. Banyak yang terjadi di Mesir pada waktu itu. Husni Mubarak turun, lengser. Naik pemimpin mereka, Morsi. Apa yang terjadi setelah itu? Mereka sibuk untuk mencari siapa yang paling berjasa. Akhirnya sampai terjadi Morsi itu pun dibunuh. Sekarang lihat Mesir sampai sekarang. Aman? Tidak. Perang di mana-mana. Mau negara Indonesia kayak gitu? Islam punya cara tersendiri. Terus gimana cara kita, Ustadz, untuk melihat pemimpin kita zalim, melakukan kedzaliman di mana-mana? Nabi berikan solusi, isma wa tuti wa in duriba dhahruk wa in ukhidha maluk. Dengar dan taat kepada pemimpin. Ya, sultanun fajir khairun min fitnatin tadur. Ya, pemimpin yang zalim itu jauh lebih baik daripada kita hidup di tengah fitnah yang berkepanjangan. Alhamdulillah pemimpin kita ya tidak seperti pemimpin-pemimpin yang hidup di zaman dulu. Ibu kalau hidup di zaman Hajjaj bin Yusuf, ulama itu dicongkel matanya, dimutilasi, dibunuh. Tidak ada boleh ulama yang menyelisihi beliau. Karena pada waktu itu Hajjaj bin Yusuf memiliki pemahaman Mu'tazilah yang mana mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya pemimpin kita sekarang nggak ada pemahaman-pemahamannya. Beliau orang umum, beliau Masya Allah masih memberikan kita kesempatan sholat, ibadah. Kita Ramadan masih dengan tenang. Coba lihat negara-negara konflik sekarang itu. Mau buka puasa kayak kita, nggak bisa. Ibu pernah masuk ke negara konflik? Belum pernah kan? Bagaimana ibu akan merasakan syukurnya nikmat keamanan itu meskipun di bawah pemimpin yang zalim. Negara kita walhamdulillah masih aman.
Kemana-mana masih kita masih bisa berpikir untuk, oh nanti sore saya mau beli takjil di sana, saya mau makan di sana. Kita masih bisa berpikir itu. Mereka, teman-teman kita, saudara-saudara kita di sana. Jangankan mau berpikir untuk bagaimana mikirin takjil segala macam. Mau mikir tempat sholat tarawih saja, harus lihat atas ada rudal atau tidak. Kita kalau mau pergi sholat, lihat atas juga. Hujan atau enggak. Ya. Itu bedanya. Kalau mereka lihat rudal. Lihat kemarin terakhir terjadi di Aqsa. Kembali dibombardir sama orang-orang Israel. Tapi saya tidak ngajak ibu untuk jihad ya. Jihad itu di bawah pemimpin. Pemimpin yang sah. Kalau Pak Jokowi bilang sekarang kita berangkat jihad. Meskipun baru Qabil tuh nikah langsung berangkat jihad sudah. Habis waktunya ya? Habis waktunya? Oh belum. Baik, kita tinggalkan itu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu penting. Ingat ya, kalau dalam masalah amar ma'ruf urusan akhirat, ibu punya hak untuk menasehati saudara. Tapi kalau urusannya urusan dunia, ya itu terserah dia. Ibu lewat satu rumah misalkan, loh kok rumahnya warnanya ungu, ya terserah orangnya dong. Mau ungu kah? Mau purple kah? Ya. Ungu sama purple apa bedanya? Saudaraan ya. Ya. Kalau anak saya bilang purple itu pepo katanya. Ya, warnanya apa nak? Pepo katanya gitu. Belepotan bilang purple itu pepo katanya gitu. Dia mau warnanya atapnya hijau toska, kemudian bawahnya kuning, terserah dia. Urusan dia. Ini semua orang dikomentari. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baik Islamnya seseorang sekarang itu jangan kepo. Ya. Kalau kepo itu enggak bagus. Kecuali kalau dia cerita sama kita atau meminta pandangan kita. Ya misalkan, Mbak, saya minta pandangan, rumah saya bagusnya warnanya apa? Ya kalau saya sih begini, gini. Kalau nggak diikuti jangan pula marah, katanya minta pendapat tapi nggak diikuti juga gitu kan. Ini semua dikomentari. Kok warna mobilnya pink ya? Ya terserah dia dong. Mau pink kah? Mau ungu? Bila perlu mau pelangi kah? Ya terserah dia. Itu kalau urusan apa? Dunia. Tapi kalau urusan akhirat, kita punya tanggung jawab menasehati. Bisa dipahami? Ya. Dan itu masuk ke dalam bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ke 10. Golongan yang selamat itu mengajak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan para sahabat. Berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan para sahabatnya. Jadi timbangannya itu sunnahnya Nabi. Bisa dipahami ya? Saya cepat dikit. Yang 11. Golongan yang selamat mengingkari peraturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia jika bertentangan dengan syariat Islam. Selama peraturan yang dibuat pemerintah itu tidak bertentangan dengan Islam, maka tidak ada masalah untuk kita mengikuti. Contoh, pakai helm ketika naik kendaraan, wajar, itu bagus. Tidak ada dalil Nabi, ibu cari ya bahwasanya Allah mewajibkan kita menggunakan helm, tidak ada. Tapi ketika peraturan pemerintah itu tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib untuk kita apa? Mengikutinya. Yang terakhir, golongan yang selamat senantiasa mengajak seluruh kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah. Jihad itu ada dua. Ada namanya jihad bisayfi wassinan, jihad dengan senjata. Jihad dengan apa, Bu? Dengan senjata. Yang mana ini menunggu instruksi pemerintah, bukan koordinator majelis taklim. Koordinatornya bilang jihad. Di bawah pimpinan siapa? Itu koordinator kita majelis taklim. Takbir dulu, takbir. Ya, nanti setelah itu nyanyikan marsnya itu kan. Ya. Raudhah ada marsnya? Ada. Kayak bonek itu, kami bonek mania gitu kan ya. Ada marsnya sini?
Belum dibikin? Iya, lagi di aransemen gitu. Hah? Mars itu cirinya orang-orang Ikhwanul Muslimin. Orang-orang Harukin, Mars itu. Enggak boleh pakai Mars. Apa mau pakai Mars, Bu? Ya, marshmallow. Ya nggak boleh. Membuat organisasi boleh untuk apa namanya istilahnya mengatur supaya dakwah itu berjalan baik boleh. Tapi yang sering kita dapati kebanyakan orang yang buat organisasi biasanya fanatik kepada organisasinya dan itu tidak boleh. Fanatik itu tidak boleh. Fanatik ormas, fanatik partai itu tidak boleh. Dia kalau lagi masuk di organisasi itu dipuji selangit, yang organisasi yang lain direndahkan. Tapi giliran di Depak, dia akan mencela balik. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka bersatu dalam organisasi itu, tidak. Mereka itu juga punya ambisi duniawi, ingin menjadi pemimpin. Saya katakan mengikuti ormas, maksudnya membuat organisasi dalam rangka untuk dakwah boleh, tapi menjadikan organisasi itu sebagai tempat kita fanatik itu hukumnya haram. Apalagi ormasnya nanti berisi perkara-perkara yang sifatnya menyimpang dari syariat, itu tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Buat yayasan silakan untuk mengatur dakwah ini supaya dakwah ini berkembang, tidak ada masalah. Dan para ustadz-ustadz kita mereka punya perkumpulan. Ya, ada namanya perkumpulan multaqoduat, yaitu kumpulan para dai-dai. Di situ ada ketua, ada penasehatnya. Kemarin juga melakukan pertemuan yang terakhir itu di Jogja di Islamic Center Bin Baz. Ya. Kalau tidak salah pembicaranya waktu itu tuh Ustadz Firanda, Ustadz Mubarak, sama Ustadz Abu Nida. Sebentar. Bukan Abu Nida. Ustadz siapa? Saya lupa. Ada 3 pembicaranya. Kalau tidak salah untuk pembawa acaranya kalau Ustaz Ahmad Zainuddin waktu itu. Mudah aku ketemu untuk merencanakan bagaimana dakwah ini supaya berkembang. Tapi kalau fanatik terhadap organisasi, kelompok itu tidak boleh. Akhirnya merendahkan kelompok yang lainnya. Ada nggak ceritanya partai A memuji partai B? Nggak ada, Bu. Menyelekan. Bahkan mereka mencari-cari kesalahan dari partai yang lainnya untuk menjatuhkan partai tersebut supaya partainya dia terangkat dan eksis. Itu tidak boleh dalam seperti itu. Tajasus namanya seperti itu, mencari-cari kesalahan. Ya, jasus kalau di pondok itu. Ibu kalau anaknya di pondok biasanya ada istilah jasus. Biasanya kita suka ngeledek orang-orang jasus itu. Jasjus mau kemana gitu kan. Tapi itu dulu ya, itu masa-masa mondok seperti itu. Yang ke-12. Oh sudah, salah. Yang kedua, jihad yang kedua itu adalah jihad dengan ilmu. Nah, ibu sekarang belajarnya sedang apa? Sedang jihad. Jadi ibu yang lagi belajar sekarang ini lagi jihad. Ya, maka ibu harus bersungguh-sungguh. Kata para ulama, tidaklah seorang keluar dari rumahnya menuju tempat belajar ilmu agama, kemudian sampai dia balik, melainkan dia itu berjihad di jalan. Kalau dia meninggal di atas jihad di jalan Allah. Makanya anak-anak ibu disuruh untuk berjihad jauh-jauh sana. Saya pribadi, saya menganjurkan kepada ibu-ibu supaya memondokkan anaknya jangan yang di dekat-dekat sini, jauh. Jauh sana. Supaya kerasa jihadnya. Semangatnya itu terasa. Kalau ibu mondokin yang dekat, nanti sering jenguk, pingin pulang. Akhirnya jihadnya berkurang. Ya nggak apa-apa, jauh-jauh sana. Antar jauh-jauh sana nggak apa-apa. Kan diantar kan? Masa suruh berangkat sendiri? Kalau pingin suruh berangkat sendiri, carikan suami. Saya dulu waktu mondok, Bu. Mondok kuliah. Saya tidak pernah dijenguk. Saya wisuda S1, orang tua tidak datang. Bukan kasihan. Saya tutup kajian kita nih.
Iya. Saya waktu mondok itu tidak dijenguk. Bukan karena orang tua saya tidak mampu untuk menjenguk, tapi saya tidak mau dijenguk. Karena kalau dijenguk pasti minta pulang. Dan saya punya prinsip, kalau sudah datang ke situ, pulang tidak jadi apa-apa, malu. Maka saya tidak minta dijenguk. Kuliah, itu pun saya tidak dijenguk. Saya datang, hanya orang tua tuh ngantar untuk mendaftarkan saja. Karena dia pingin ada sesuatu yang memang harus diurus di Surabaya. Sekalian aja berangkat. Setelah itu orang tua saya tidak pernah untuk datang menjenguk saya. Tidak pernah. Hah? Ya, begitulah seorang ibu. Seorang bapak, ibu itu harus dia bertarung dengan rasa rindunya. Kalau pingin anaknya sukses. Kalau pingin anaknya sukses, dia harus bertarung dengan rasa rindunya tersebut. Nanti ketemu pas liburan, ya toh. Saya waktu kuliah jarang pulang. Ya belajar, kita harus belajar. Nah, itu namanya berjihad. Nah, kalau ibu punya anak nanti kuliah, suruh berangkat ke Yaman sana. Ya, suruh berangkat ke Saudi sana untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun di Indonesia misalkan kuliahnya cari tempat-tempat yang jauh, ke Lipia Jakarta atau ke STDI sana kalau ibu tinggal di sini. Kalau nggak lulus di dua-duanya ya sudah, stay ali sudah. Ya. Gitu. Harus ada jihadnya, harus ada semangatnya. Ya, butuh effort. Kalau bikin jadi ulama itu harus ada effortnya. Tidak bisa hanya bersantai-santai. La yustata'ul ilm bi rohatil jasad. Ilmu itu tidak akan bisa digapai hanya dengan kita bermalas-malasan. Ibu datang ke sini hadir kajian offline itu jauh lebih banyak ilmunya daripada ibu ikut kajian online di rumah. Karena banyak perkara yang akan mendistrak ibu, betul? Ustaznya enggak lihat kok tidur. Sudah ada teh, ada cemilan. Yang sering diambil itu cemilannya, bukan nulisnya. Nanti apa? Kalau sudah di tengah kajian akan ditutup kajiannya dengan alasan kan nanti ada rekamannya. Ditinggal masak nanti. Kajian sambil masak itu tidak menghargai ilmu namanya. Paham Ibu-ibu? Ya. Lebih baik ibu hadir offline dan waktunya pas sesuai dengan ibu. Setelah itu pulang baru ibu melakukan aktivitas di rumah. Bisa dipahami? Nah, ini 12 sifat dari golongan yang selamat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Bu. Bu Alif suka merasani pejabat. Apalagi ngerasani ustadznya sering ini. Ibu-ibu sering gibah ustadznya ya. Hah? Oh, yang dia ngomong baik-baik ya. Gini Bu, apa istilahnya ya? Memberontak keluar dari penguasa itu bukan hanya dengan aksi, tapi juga dengan pemikiran. Tapi para ulama di sini membedakan begini. Kalau ibu-ibu ngerasani ya pejabat wajar misalnya pejabat gini-gini, itu adalah spontanitas yang keluar dari diri kita. Tapi jangan diwujudkan dalam aksi yang nyata. Itu aja. Terus caranya gimana? Ya sudah ngadu sama Allah dan tidak perlu ngajak orang lain untuk ngerasani begitu, Bu. Cukup diri sendiri saja. Apa? Boleh, tidak ada masalah. Ya Allah berikanlah berikan hidayah kepada pemimpin kami. Boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, diperbolehkan. Tapi kalau isinya nanti dia pemimpin ini tidak adil gini. Ingat, jejak digital itu ada dan itu akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Maka tulis statusnya yang baik-baik aja. Ya, bisa dipahami, Bu? Sebisa mungkin hindarkan ibu membicarakan tentang keburukan pemimpin. Kata Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, beliau mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibal hawa
kalau kalian melihat seorang yang suka mendoakan keburukan kepada pemimpinnya, maka dia adalah ahlul bid'ah. Wa idza ra'aita rajulan yad'u li sultan, apabila kalian melihat seorang yang suka mendoakan kebaikan kepada pemimpin, fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah, maka ketahuilah mereka adalah pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doakan pemimpin. Saya mau tanya ibu caci maki pemimpin ada untungnya? Ya. Buruknya ada kan? Ibu caci maki pemimpin bisa jadi itu pahala bisa jadi dia pahala di akhirat bagi pemimpin, betul tidak? Ibu doakan ada manfaatnya? Ada. Ibu doakan ada manfaatnya. Bisa dipahami? Kita Ahlus Sunnah bukan dikatakan menjilat kepada pemimpin, tapi kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Kita ingkari kemungkaran pemimpin, tapi bukan dengan cara yang mungkar, bukan dengan membuat status-status di media sosial. Kalau ingin memberikan nasihat, silakan memberikan nasihat. Kalau kita tidak memiliki akses untuk itu, maka doakan pemimpin kita, karena insya Allah itu pasti lebih baik. Paham ibu-ibu? Baik. Dan yang lain pertanyaan? Boleh, tidak ada masalah. Yang manhajnya itu kita maksudnya yang mengikuti mazhab yang mana? Manhaj itu metode beragama, cara memahami agama itu. Itu namanya manhaj. Kalau mungkin bahasa sederhananya kurikulumnya. Itu manhaj. Nah, kurikulum untuk memahami agama itu harus sesuai dengan pemahamannya pemahamannya Nabi dan para sahabatnya. Jadi memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman mereka, memahami hadis sesuai dengan pemahaman mereka. Adapun madhab itu pada hukum asalnya adalah tempat berjalan. Maksudnya tempat berjalan itu adalah tempat berpijak dalam masalah fikih. Kebanyakan kalau madhab itu bukan dalam masalah akidah. Contoh, kita sering mendengarkan madhab Syafi'i mengatakan bahwasanya ya bersentuhannya laki-laki dengan perempuan membatalkan itu madhab namanya. Pembahasan wudu itu masalah apa? Fikih. Madhab Abu Hanifah mengatakan tidak, madhab Hambali mengatakan tidak. Begitu, itu namanya madhab. Tapi kalau kita sering mendengar bahwasanya memahami agama itu sesuai dengan manhaj salafus soleh, berarti cara memahami agama bukan kaitannya dengan fikih, tapi berkaitan dengan secara umum urusan agama. Jadi gini loh Bu, kalau kata para ulama itu manhaj itu sebuah lingkaran besar. Ini manhaj namanya. Cara memahami agama. Nah, di dalam sini ada akidah, ada fikih, ya, kemudian ada muamalah. Nah, cara memahami ini ibu ikat dengan dua, Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi Al-Quran dan Sunnah. Contoh dalam permasalahan, ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Bagaimana cara memahami ayat ini? Itu masuk ke dalam manhaj. Nah, manhaj siapa yang kita ambil? Manhajnya para sahabat, manhajnya Nabi dan para sahabat. Nah, ternyata para sahabat memahami ayat ini bahwasanya kafir yang dimaksud di situ bukan kafir mengeluarkan dari Islam, tapi kafirnya adalah masuk ke dalam kategori dosa besar. Itu namanya metode memahami. Tapi kalau ditanya tadi masalah itu tadi, mazhab Syafi'i memandang bersentuhan dengan laki-laki itu membatalkan wudu. Itu namanya madhab. Dalam masalah ranahnya itu fikih doang. Tapi kalau manhaj itu ranahnya secara
umum, meliputi cara memahami agama ini dengan pemahaman siapa. Ya. Kayak dalam teori-teori itu kan ada apa lagi? Ada beras, terus ya ada vitamin. Ya. Kalau dalam hukum fisika kan ada apa? Ada apa? Saya bukan orang fisika dulu, Bu, soalnya. Saya bukan orang IPA soalnya. Ya ada Newton, terus ya ada itu pokok hukum-hukum fisika. Dia di dalam memahami ilmu di dalam fisika itu. Agama juga punya manhajnya, yaitu manhajnya para sahabat. Nanti kalau sering belajar tentang manhaj akan ngerti kok perbedaan manhaj dan madhab itu. Masalah ibu ini baru 2 kali ketemu. Dan ini pertemuan terakhir, kasihan ibu-ibu. Lama-lama akan ketemu. Banyak buku-buku manhaj itu banyak. Ibu kalau mau baca buku manhaj yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, contoh 10 pilar dakwah salafiyah, tulisannya Syekh Abdul Salam Ibn Barjaz Alu Abdul Karim. Ya, itu ada. Atau bukunya Dr. Ahmad Farid Manhaj Salaf, bagaimana metodenya salaf di dalam beragama. Itu banyak kitab-kitabnya. Kalau ke toko buku tanya aja, buku membahas masalah manhaj gitu. Kalau toko bukunya tidak ngerti, berarti dia tidak paham bukunya berarti. Ya. Kita kalau beli buku di Saudi, contoh di kampus dekat kampus Universitas Islam Madinah itu, tinggal tanya mau ranah apa. Fikih ditunjukkan, ini fikihnya, ini madhab Syafi'i, ini madhab Hambali, ini segala. Nanti tinggal dicari mau beli fikih apa. Ya, jadi sudah ada klasifikasinya. Ya, gitu dia. Ada lagi yang lain? Dalam artian contoh menyisinya apa? Kalau bisa mencari masjid yang lain itu lebih baik. Tapi begini Bu, dalam kategori yang seperti itu, dia menyelisihinya itu tidak sampai pada sifat yang jauh ke dalam bid'ah yang terjatuh dalam kesyirikan. Karena ada menyelisih yang sifatnya syirik, seperti imamnya itu berbuat syirik. Kalau imamnya berbuat syirik, kita tidak boleh sholat di belakang imam yang melakukan perbuatan syirik, itu tidak boleh. Tapi kalau dia sebatas, apalagi dia itu hanya sekedar menukil orang, bukan dengan keilmuan dia yang pasti, maka tidak masalah untuk sholat bersama dia. Dosanya untuk dia, pahalanya untuk kita. Tapi menasihati imam itu lebih baik. Ya. Tapi kalau memang tidak bisa dan ibu tidak merasa nyaman di situ karena sholat itu harus butuh khusyuk, maka silakan cari masjid yang lain. Bisa dipahami ibu-ibu? Paham gak? Nah itu yang sering saya sampaikan. Banyak orang kalau sudah madhab Syafi'i sampai Mekah ketika mau tawaf itu pindah madhab menjadi Hambali dengan alasan mereka itu darurat katanya. Secara umum orang yang seperti ini berarti orang yang tidak punya prinsip maksudnya. Ya, dia tidak punya prinsip. Dia mengambil yang enak-enaknya saja. Ya, kapan enaknya itu diambil. Makanya saya bilang orang bermadzhab itu tidak wajib mengikuti ijma yang wajib itu. Ijma, kesepakatan mayoritas para, kalau bahasa kerennya itu konsensus para ulama. Misalkan ya, contoh, saya kasih contoh ya dalam satu permisalan, masalah menggerakkan jari. Menggerakkan jari ini terjadi khilaf. Ada yang mengatakan diam, ada yang mengatakan bergerak. Jumhur ulama mereka lebih condong kepada diam, meskipun ada yang menggerakkan, tapi lebih condong kepada apa? Yang diam. Nah ibu tinggal ngambil yang jumhur saja. Tapi kalau ibu mau mengambil yang misalkan yang menggerak-gerakkan dengan alasan mengikuti pendapat yang
ini dengan dalil yang ini, maka tidak ada masalah kalau ibu statusnya sebagai seorang ahli ilmu. Tapi masalahnya kita ini seorang yang tidak punya ilmu, maka cukup mengikuti ijma. Ya, cukup mengikuti ijma. Ya. Contoh yang lain misalkan dalam permasalahan masalah tadi, masalah safar. Safar itu kalau dalam tinjauannya Imam Syafi'i di atas 80 kilo baru sudah dikatakan apa? Safar. Tapi ijma ulama, kesepakatan ulama, safar itu kembali kepada kebiasaan satu masyarakat. Misalkan orang Sidoarjo bilang ke Mojokerto safar, berarti sudah boleh qashar dan jamak sholat. Bisa dipahami nih? Iya. Dan itu yang ibu ikuti kalau itu kalau ibu mengambil ijma. Tapi kalau misalkan ibu berpegang teguh dengan Syafi'i, tidak ada masalah. Silakan, tapi harus konsisten. Jangan nanti hanya dalam kondisi tertentu saja. Ya, pingin pergi jalan-jalan ke Taman Safari, dikatakan tidak safar. Tapi giliran pergi ke Pacet, dibilang apa? Safar. Ya, apa bedanya? Sama-sama dekat jaraknya kok. Ini namanya tidak konsisten. Kalau memang Syafi'i, Syafi'i sekalian gitu loh. Ya, bisa dipahami ibu-ibu? Ya. Ya ngomong sama ustadznya, Ustadz, antum harus tergantung ini mana sih, Syafi'i atau bukan, ikut Jum'ah atau enggak. Karena sebagian kadang-kadang kita dapati sebagian ustadz itu ya, kalau ada kayak itu tadi, contoh kegiatan-kegiatan outing kayak gitu tuh pergi, ngambilnya Syafi'i. Giliran yang lain pergi ke sana, pergi ke sini yang jaraknya lebih pendek daripada itu, ngambilnya apa? Jumhur, ngambilnya ijma. Dia mengatakan kita kembali ke uruf, bahwasanya kita kalau keluar dari Sidoarjo sudah dikatakan safar. Berarti punya identitas. Itu tidak punya identitas seperti itu. Saya Bu, tetap saya berpegang teguh. Saya katakan keluar dari Surabaya, keluar dari Sidoarjo misalkan ke Mojokerto, itu orang Surabaya itu bilang safar. Sudah safar, saya jamak dan mengqashar salat meskipun secara jarak itu bisa ditempuh dengan sangat dekat. Saya kalau sampai sana, saya qashar salat saya, Bu. Saya qashar. Ke Pasuruan, ke Probolinggo. Kita ke Probolinggo itu kan deket, Bu. Ya. Jarak, apalagi sekarang ada yang bilang begini. Kan sudah ada tol lebih dekat. Bu, hukum itu yang menghapus bukan tol. Kalau gitu ke Jakarta enggak usah dibilang safar, kan cuma 1 jam, betul? Iya. Pesawat. Enggak usah safar berarti. Hukum itu tidak dihapus dengan itu, hukum itu tetap ada. Meskipun iya terjadi khilaf di kalangan para ulama, iya benar. Cuma harus tetap identitasnya gitu loh. Mengambil pendapat yang mana? Jangan di dalam kondisi kita ingin mendapatkan manfaat pribadi atau manfaat kesenangan pribadi, kita ngambil pendapat ini. Kalau ini begini, apa bedanya tadi sama orang? Saya akan meninggalkan musik kalau tidak ada ulama yang mengatakan musik ini halal. Ya memang ada. Ada yang mengatakan. Tapi apakah kita mengambil pendapat yang menyelisih ijma? Bukan. Tidak. Nah, itulah butuh namanya kita itu bermanhaj yang benar dalam kita beragama. Saya kurang setuju gitu loh dengan ustadz-ustadz yang demikian. Saya pribadi ya. Dengan pendapat bukan dengan orang yang kalau ketemu ya kita ngobrol tapi kalau sudah pendapat seperti itu, ya saya kurang setuju aja gitu loh. Ya, saya kurang setuju. Dibilang pergi ke Batu tidak safar katanya. Ya, pergi ke Batu tidak safar karena tadi jaraknya pendek, kemudian tidak sampai 80 kilo katanya. Ya. Sementara sebagian teman-teman yang ngomongnya sekarang seperti itu saya dapati ketika dauro ikut jamak dan qashar salat juga. Kok aneh? Terus jenengan ini mau berpijaknya di mana? Kakinya di mana sih? Nggak jelas. Paham ibu-ibu ya? Ya saya rasa cukup ya yang bisa kita sampaikan. Ya anterin aja, ikut aja sekalian jalan-jalan. Iya toh. Ikut itu apakah harus dalam satu mobil atau kita bisa pakai mobil sendiri, anak di bis? Boleh di bis, yang penting ada yang nemeni.
Jadi siapa yang meminta juga? Kan di situ sudah kolektif, Bu. Ada kolektifnya, kan muridnya banyak. Ya toh? Muridnya banyak, ada ustazahnya, ada penanggung jawabnya, ada ustadznya, betul? Ya, mereka itu juga insya Allah tahu batasan-batasan syar'i toh. Kita cukup ngekor dari belakang, gitu. Cukup ngekor dari belakang, sudah. Tapi ibu berangkat juga sama suami. Berangkat sama anak, gitu. Anak laki-laki. Ya kalau sudah hitungan safar terus pakai mahram, Bu. Saya mau tanya ibu ke Surabaya safar atau bukan? Hah? Maka bebas ibu bolak-balik Surabaya. Bebas. Kalau ke Gresik safar atau enggak? Berarti ibu enggak boleh ke Gresik kalau bukan. Iya, gitu. Hah? Darurat itu gimana dulu daruratnya? Hah? Dosa. Kayak contoh, saya kasih contoh nih, ada orang pergi umroh tanpa mahram. Umrohnya sah tapi dia berdosa. Dosanya mana? Dia safar tanpa mahram. Bisa dipahami? Kalau apa? Nambah istri termasuk istri atau bukan? Kalau nambah istri termasuk apa, boleh? Itu akidahnya masuk, fikihnya masuk, muamalahnya masuk. Semua masuk. Iya. Dan itu menguntungkan pihak perempuan sebenarnya, Bu. Poligami itu yang untung siapa? Perempuan. Loh, enggak bisa laki-laki. Nih. Dengar, Bu, meskipun ibu banyak, saya tetap yang bisa menang sama ibu sekarang nih. Dengar ya. Laki-laki yang punya 4 istri otomatis dia pikirkan 4 rumah, betul? Yang ngoyo siapa? Laki-laki. Wanita tetap terima rumah, terima gaya ini segala macam. Lo enggak bisa. Lo. Nah, kalau ada enggak ada masalah kan? Iya. Makanya berusaha menjadi suami yang adil gitu loh. Saya doakan suami ibu adil. Ya, jadi masuk semuanya Bu Alif ya. Memang pertanyaan Bu Alif ini aneh-aneh pokoknya tuh. Kita kan tidak tahu nih ilmunya, misalkan kayak safar nggak boleh sendiri atau misalnya apa, tapi kita belum mampu menjalankannya. Ya harus dimampukan, Bu. Mampu. Orang yang tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, Allah berikan kemudahan. Allah berikan kemudahan. Tenang. Ya. Tenang. Allah berikan kemudahan. Jadi tidak usah khawatir. Terkadang apa yang menyebabkan kita itu tidak mendapatkan kemudahan karena kita tidak tunduk dan patuh terhadap segala aturan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibu harus tunduk dan patuh terhadap syariat poligami gitu. Ya, Bu. Kalau saya mungkin enggak, ya. Saya doakan suami ibu aja. Habis loh waktu. Ya, terakhir kau habis. Kita sudah berusaha memilihkan sekolah yang menurut kita masalah, ya. Tapi di dalamnya masih ada praktik seperti pesan outing gitu kan, luar kota yang itu dia safar. Saya udah berusaha gitu loh, karena saya tahu di situ safar, saya ke situ. Jadi ketika outing dan saya tidak bisa mendampingi karena memang bapaknya ke kantor, saya nggak mungkin pergi juga. Itu gimana jadi? Apa anak kita jangan berikut? Tapi dia kan gabung sama teman-temannya. Iya. Gini Bu, hukum asalnya sebenarnya hukum asalnya itu tidak boleh berangkat. Tapi dalam kondisi ini kalau memang tidak ada punishment-nya terhadap muridnya, kemudian tidak akan mengurangi skornya segala macam, maka melarang itu tidak ada masalah. Tapi di satu sisi kalau memang ada punishment-nya, kemudian kita anak kita nanti dikhawatirkan akan nilainya dikurangi segala macam, maka itu nanti masuk ke dalam kondisi darurat.
Dan ibu ketika melepas anak ibu untuk berangkat outing itu harus benar-benar yang menanggung jawab itu adalah orang-orang yang terpercaya, bisa bertanggung jawab gitu loh, yang akan mengakomodir seluruh santrinya itu. Ya, seluruh santrinya akan diakomodir dengan baik, akan dijaga berdasarkan batasan-batasan syar'i. Ya, kalau sudah seperti itu, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memaafkan kita. Karena ini kita berbicara masalah apa? Kondisi daruratnya, ya, kondisi daruratnya. Karena ya kita tahu negara kita ya seperti ini, Bu. Ya, negara kita ya seperti ini. Bahkan kita dapati sebagian juga sekolah-sekolah yang bermanhaj salaf seperti itu juga. Makanya sudah, ketika ibu bisa meyakini di situ ada penanggung jawab yang syar'i, kemudian penanggung jawabnya luar biasa dalam terhadap anak-anak. Kita tidak berbicara tentang yang dewasa ya, anak-anak. Ya, anak-anak loh, ini murid, ya, anak SMA, anak SMP. Meskipun ya secara umur sebenarnya anak SMA itu merupakan sudah umur-umur yang sangat dewasa. Dan kadang-kadang seorang ustadz harus berhati-hati mengajar ya murid-murid yang dewasa seperti itu, yang sudah dewasa seperti itu. Tapi dia itu bisa menjaga batasan syar'i, dia benar-benar menjaga diri, menundukkan pandangannya, dia mengelola dengan baik di situ, bertanggung jawab atas murid-murid yang dibawa. Maka dalam ini tidak masalah untuk dilepas untuk berangkat, sembari kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi akan lebih baiknya kalau keluarganya juga diajak. Nggak apa-apa ngeluarkan uang lebih biar orang tuanya juga ikut ya outing gitu, makanya gitu kan. Kalau outingnya di dekat-dekat sini kan banyak gitu kan, dah harus jauh tempat ke sana ya. Kalau yang dekat itu Ustaz yang kita bisa pertemukan. Sekarang di Jogja sekalian kan jauh gitu loh. Kalau sekarang Mojokerto terus itu sering ya. Bukan sih gitu. Iya. Bisa dekat-dekat yang begini. Ya, itulah yang perlu untuk menetapkan identitas. Identitasnya ngikut mana? Kalau ibu tanya saya pribadi ya, nanti ibu tanya-tanya satu-satu yang lain ya. Kita kembalikan kebiasaan dari masyarakat. Kalau orang Sidoarjo bilang ke Pasuruan itu safar, maka silakan mengqashar dan menjamak sholatnya. Dan itu tidak boleh kita safar sendiri kalau tidak memiliki mahram. Ya. Tapi kalau ibu mengambil pendapatnya mazhab Syafi'i, maka ibu ke Pasuruan, ke Taman Safari, ke Pacet, itu tidak dikategorikan safar karena jaraknya tidak sampai 80 kilo. Bisa dipahami, Bu? Tapi satu ya, penasihat saya kepada ibu-ibu, jangan mengambil sesuatu yang itu menyenangkan hati kita saja. Ya, jangan menyenangkan hati kita saja. Kayak contoh, giliran mau mau sahur, kalau pas sahur itu ngambil adzannya yang paling lama. Ya, adzannya. Jadi biar bisa makan lebih banyak. Tapi giliran buka, ambil adzannya yang paling cepat. Ya. Ini tidak benar seperti ini. Ya, paham, Bu? Ya. Ya, tapi kalau belum selesai nggak apa-apa, tapi jangan ditambah pula itu. Iya, nambah satu-satuan itu, nambah pula. Enggak gitu. Yang diselesaikan yang di dalam piring, tapi ibu-ibunya cerdas. Ya Ustaz, piring itu di atas meja, dia di atas meja diselesaikan semua. Lauk-lauknya gitu kan dihabisin. Karena kalau nggak dihabisin nggak ada yang makan. Nah, itu. Cerdas orang-orang sekarang itu, subhanallah. Tapi saya rasa cukup. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.